Oke, terima kasih teman-teman. Ya, mungkin tadi di video sebelumnya ya, itu mengenai administrasi tugas belajar. Nah, di mana kali ini saya coba ingin mendemokan ya mengenai alur proses dari administrasi seleksi ya di tugas belajar ini dan pengelolaan peserta nih. Tadi kan saya coba memperlihatkan ya mengenai eh, alur penyeleksian ya dari peserta itu melihat pengumuman gitu ya. Nah, kita coba ingin merancang ya bagaimana administrasi tugas belajar melakukan eh, tugas dan fungsinya gitu. Oke, pertama itu kita coba melalui dari ini dulu ya, administrasi seleksi ya. Nah, di mana di sini saya sedang di kita bisa sebut CMS juga ya, karena kita melakukan pengelolaan ya dari pengumuman yang akan diterima oleh peserta tugas belajar. Nah, di mana di sini di administrasi seleksi itu ada pengumuman registrasi dan verifikasi seleksi peserta. Nah, di mana di pengaturan registrasi ya, kita bisa melakukan penambahan ya di sini di kolom tambah. Nah, sebelumnya saya udah buat ya di sini. Kita bisa melakukan ya penambahan form dari judulnya, judul pengumuman, lalu tahun berapa gitu ya. Lalu registrasi ini dimulai dari tanggal tahun berapa gitu ya, status registrasi. Nah, ini ya, selesai registrasi itu bisa kita atur ya, contohnya kita bisa lakukan ya dari bulan Juli sampai dengan Agustus gitu ya. Status registrasinya apabila ditutup ya berarti otomatis peserta tidak bisa melakukan pendaftaran lagi gitu. Nah, di sini kita coba statusnya buka dan di sini file pengumuman nih. Nah, jadi file pengumuman ini coba kita inputkan sebagai eh, apa namanya dokumen tambahan nih dari pengumuman seleksi beasiswa tubel ini. Nah, selanjutnya di sini ada syarat persyaratan nih, di mana kita bisa menambahkan ya, teman-teman, untuk rule-nya ya. Untuk rules-nya kita bisa tambahkan ya seperti golongan, pangkat ya, atau jabatan gitu, atau ini semacam dia mendapatkan tugas awal itu kapan gitu, sampai dengan pendidikan terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat yang sudah ada ya. Di mana di rules yang pertama itu usia yang diberikan minimal 38 tahun. Eh berarti kalau pegawai tersebut masih di usia mungkin 20-an atau apa itu eh, s- seharusnya ya seharusnya itu tidak bisa dilakukan karena minimal eh, pengumuman tugas belajar ini itu dilakukan 38 tahun. Nah, di mana di rules kedua, pendidikan terakhir itu minimal S1. Berarti apabila ASN yang belum dilakukan penyetaraan ya, mungkin masih D3 atau apa itu belum bisa mengikuti pendaftaran tugas belajar ini. Oke. Nah, di sini kita bisa menambahkan keterangannya juga ya. Ya, di sini mohon kepada peserta tugas belajar ya untuk memenuhi syarat berlakunya gitu ya, di mana usia minimal 38 tahun. Nah, itu bisa kita lakukan penambahan keterangan lebih lanjut agar ASN lebih memudahi persyaratan yang harus dilakukannya. Ya, mari kita simpan di sini ya. Nah, setelah itu kita bisa melihat ya tadi dokumen yang udah kita upload ya di open sini. Kita bisa juga melihatnya ya. Nah, itu bisa kita lakukan dan ini juga akan ditampilkan ya di sisi peserta. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan setup tahapan seleksi. Nah, di mana saya sudah membuat ya tahapan seleksi dari tahapan administrasi ya. Di sini kita bisa lihat di tanggal berapa gitu ya. Tahap verifikasi berkas di tanggal berapa itu bisa kita lakukan. Ini sebagai roadmap kita gitu. Kira-kira penyeleksian ini dilakukan beberapa tahap gitu. Itu bisa kita atur di setup tahapan seleksi. Nah, selanjutnya setup formasi. Nah, tadi ya, di formasi ini saya bisa memberikan eh, memberikan persyaratan yang berbeda. Di mana contoh
di formasi pelaksana yang dibutuhkan dalam beasiswa tugas belajar yaitu 15 orang. Berarti alhasil kalau peserta yang tidak kebagian kuota ya berarti dia tidak bisa melakukan registrasi di uh, formasi pelaksana. Nah, di mana di dalamnya itu yang pertama itu ada ada nama formasinya ya. Lalu kotanya kita bisa atur. Nah, di sini persyaratannya nih. Nah, kalau tadi itu kita coba melakukan persyaratan ya secara umum. Nah, tetapi secara formasi ya, karena gini, kalau seta formasi secara umum itu sudah ada kebijakannya. Jadi secara 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 penyelenggaraan dari tugas belajar ini itu tuh semua di bawah naungan dasar kebijakan tadi. Mungkin bisa coba ini ya teman-teman kulik lagi video kita yang di sesi pertama ya, mana tugas belajar. Nah, di mana di formasi kedua ini usia minimalnya itu saya buatkan 39 tahun. Otomatis ya, berarti di bawah 39 ya. Contoh tadi 30-an itu tidak bisa ya melakukan pendaftaran formasi ini. Berarti kalau usia 40 itu bisa dilakukan. Nah, selanjutnya pendidikan terakhir nih, maksimal itu S3. Ya, berarti S1, S2 itu bisa eh, bisa masih masih bisa melakukan eh, setup tahapan di formasi pelaksana ini. Itu pun dengan yang di eselon 2 ya. Nah, jadi setiap formasi itu saya berikan rules-nya itu berbeda-beda ya. Di mana di usia yang minimal itu 40 tahun. Otomatis yang 39 tahun ya, itu tidak bisa dilakukannya eh, pendaftaran ya. Oke, selanjutnya ya. Dari penyetaraan usia, coba kita ke setup lampiran. Nah, ini kita bisa melakukan eh, mengupload ya dokumen pendukung ya. Di sini kita bisa lihat ya judulnya ada lampiran beasiswa tugas belajar. File kita bisa lihat ya contohnya dan juga di sini keterangannya apa. Ini action ya. Kita bisa menambahkan beberapa dokumen yang bisa kita lampirkan di pengumuman seleksi beasiswa tunggal yang kita buat ini. Dan ya tadi ya dari setup formasi, lampiran dan juga itu bisa hapus apabila kita tidak gunakan lagi pengumuman registrasi ini. Oke, setelah itu ya di follow keduanya eh, akan muncul pengumuman yang dibuat oleh administrasi tugas belajar ke dalam di sini kita masuk ke beranda ya. Nih, di mana pengumuman seleksi yang tadi kita udah buat ya. Tahun 2025 judul seleksinya ya, jadwal registrasinya. Di sini keterangan juga bisa kita lihat ya. Kalau kita bisa lebih memahami ya atau kurang lengkap gitu ya informasinya kita bisa lakukan. Nah, di sini kita bisa lihat ya action yang kebuka ya, karena di sini kita bisa melakukan registrasi di mana di status terbuka. Apabila status tertutup, otomatis kita tidak bisa melakukan pendaftaran. Ya, seperti ini ya. Kalau kita belum mendaftar sama sekali ya di sini bisanya warnanya hijau gitu seperti ini nih. Nah, di mana ya kita bisa melakukan eh, pendaftaran sesuai dengan formasinya. Apabila kita tidak sesuai dengan persyaratan ya mungkin seperti ini tampilannya. Jadi kita akan tampil itu data tidak terpenuhi gitu persyaratannya kenapa. Ya, jadi kita dengan adanya tugas belajar itu semua sistem serba serba otomatis lah gitu. Secara penyeleksiannya itu dilakukan semua dalam sistem. Nah, di mana coba kita pilih ya yang sesuai dengan kriteria kita di formasi pelaksana ini. Ya, di sini pendaftaran berhasil dan alhasil kita juga bisa melakukan ya beberapa eh, beberapa eh, apa namanya elemen-elemen lain ya seperti lampiran kita bisa lihat. Nah, di sini isian khusus di mana apabila ASN itu belum melakukan isian khusus atau semacam beberapa pernyataan ya statement yang harus diisi itu tidak bisa mendaftarkan eh, tugas belajar. Jadi wajib untuk melakukan pengisian yang terlebih dahulu. Jadi secara by system
apabila dokumen ini tidak dilampirkan, ya, jadi otomatis pegawai itu tidak bisa mengikuti tugas belajar. Nah, setelah itu, ya, seperti biasa ya, ditampilkan juga peserta bisa melakukan melihat dokumen terkait mengenai pengumuman seleksi beasiswa tubel ini. Nah, setelah semua ini berhasil, nanti secara sistem admin bisa memverifikasi ini ya sesuai dengan judul yang dia buat. Nah, di sini kita lihat ya eh, dengan atas nama peserta ya di formasi ini itu sudah dilakukan registrasi ya, sudah disetujui oleh si admin. Kita juga bisa melakukan penolakan, penghapusan ataupun eh, download ya. Di sini lampiran atau lampiran yang sebelumnya ini. Jadi kita bisa memastikan itu di dalam sistem. Jadi kita tidak perlu mencari-cari nih dokumen-dokumen yang terlampir gitu kan kalau kita lakukan di luar sistem. Nah, jadi dengan ada verifikasi ini ya kita bisa melakukan penyeleksian secara real time gitu dengan beberapa eh, kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh eh, instansi khususnya. Nah, setelah dari itu, otomatis apabila satu saat diterima ya, eh, pegawai tersebut kita bisa melakukan ya, entah cetak kartu peserta gitu ya, kita bisa melakukan pengunduhan biodata. Ya nanti itu sebagai apa namanya, data diri yang mungkin diperlukan dalam tugas belajar itu. Jadi untuk sistem administrasi seleksi ini ya itu sampai di sini ya, sampai diverifikasi oleh si admin tugas belajar. Nah, setelah itu administrasi tugas belajar dapat menginputkan beberapa pegawai yang sudah masuk kriteria atau sudah menjadi peserta tugas belajar. Contohnya di sini ya, kita bisa melakukan penambahan ya peserta tugas belajar. Sini sudah saya buatkan sebelumnya ya, di mana kita bisa menginputkan ya eh, nomor nomor pegawai yang aktif gitu. Contohnya gitu ya di sini NRK ya yang diberikan eh, oleh sistem ini. Jadi kita bisa menginputkan, selanjutnya kita bisa eh, menginputkan informasi ya lainnya di sini seperti eh, beasiswa yang dia dapatkan ya. Di sini saya menambahkan di National University di jurusan Master of Public Administration. Ini semua bisa kita sesuaikan. Nah, data-data ini semua itu dapat diraih dalam daftar-daftar komponen ya dari komponen university dan juga komponen biaya. Nah, eh, itu pun dengan adanya bantuan biaya. Nah, contoh ya, di sini university itu ya kita bisa melakukan penginputan. Jadi dapat universitas itu universitas yang sudah kita lakukan eh, kerjasama ya atau semacam mitra dalam sesi tugas belajar ini karena tugas belajar ini kan semacam beasiswa ya pendidikan formal untuk ASN agar bisa lebih naik tingkat lagi lah gitu. Nah, jadi universitas itu bisa kita lihat ya daftar komponennya itu di daftar university atau prodi ini. Di mana di sini ada nama universitasnya ya, ada juga jurusan atau program studi yang tersedia di universitas tersebut. Nah, untuk komponen biaya pun yang nanti nanti coba kita tampilkan, nah itu bisa kita lihat di dalam daftar komponen biaya ini. Nah, lanjut di pendaftaran peserta tugas belajar ya, kita bisa melakukan penambahan ya di sini. Nah, contohnya di sini kita bisa nambahkan ya, pertama dari universitas tadi ya, dari total semester ya, jenis pembiayaannya. Nah, di mana di jenis pembiayaan kita bisa pilih nih apakah anggaran dari daerah atau cost sharing ya seperti pembagian antara pegawai dengan si instansi gitu atau full sponsor nih dari sumber-sumber pembiayaan terkait. Contohnya di sini adalah LPDP dari Kemenkeu. Nah, itu semua dapat dilakukan ya sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Nah, otomatis pertama itu eh, ASN mendapatkan atau pegawai mendapatkan SK penunjukan, di mana kita bisa menginputkan nomor SK-nya, jadwal mulainya kapan, gitu ya. Dan juga kita bisa menambahkan jenis SK. Jadi SK penunjukan gitu ya, itu mungkin bisa dilakukan, bisa didapatkan dari instansi. Nah, kita juga bisa mendapatkan semacam kepkup ya penunjukan PTB ini gitu untuk si ASN atau pegawai tersebut. Jadi dengan adanya detail SK ini kita bisa menginputkan beberapa data yang dibutuhkan untuk eh, penyeleksian peserta tugas belajar itu. Jadi ini semacam penginputan data ya peserta tugas belajar secara sistem. Nah, selanjutnya di bantuan biaya yang tadi kita sudah tampilkan ya, tadi di daftar komponen biaya ini, kita bisa melakukan nih. Nah, karena di sini kita bisa lihat ya, di daftar komponen biaya tadi itu ada eh, jenis universitas di dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, semua komponen itu diatur di daftar komponen biaya tadi. Nah, alhasil kita tadi masuk ke dalam universitas di luar negeri. Hasil istilah ini jenis biayanya yang sudah dipetakan sebelumnya. Di mana di sini saya coba menginputkan ya jenis bantuan biaya untuk pembuatan kartu, ya biaya dalam program, ya karya ilmiah, ya semacam tugas yang harus dia capai gitu dalam beberapa semester, ya dari wisudanya, dari biaya hidup, transport, uang saku, asuransi, ya kesehatan dan lain-lain itu bisa kita sesuaikan di dalam bantuan biaya ini. Nah, ini semacam ringkasan anggaran gitu loh, ringkasan anggaran biaya bagi ASN gitu. Sekiranya instansi tersebut merencanakan ya anggaran untuk peserta tugas belajar secara spesifik siapa gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan satuan biayanya nih. Di mana di sini kita bisa lihat ya, kartu mahasiswa itu dibayarkan sekali gitu ya. Biaya hidup ya dilakukan selama beberapa bulan ya. Contohnya di sini ya. Oke. Jadi tadi ya, kita bisa melakukan oke, jadi kita bisa melakukan ringkasan pembiayaan tersebut ya. Itu bisa diatur dalam jenis satuan tadi ya. Biaya hidup kita bisa lakukan selama 6 bulan gitu contohnya. Nah, itu semua terhitung otomatis. Untuk transport ya, pulang pergi gitu ya, itu bisa kita lakukan dengan satuan eh, dalam berapa bulan pegawai tersebut melakukan, maksudnya dalam kurun berapa bulan ya ASN tersebut bisa dilakukan perencanaan pembiayaan gitu ya. Lalu uang saku itu bisa dibayarkan ke per berapa bulan, asuransi pun seperti itu. Nah, setelah itu semua elemen sudah kita sesuaikan, kita lakukan simpan ya, ini konfirmasi saja dan pendaftaran atau daftar peserta tugas belajar berhasil kita lakukan. Nah, ada beberapa action lainnya ya. Di sini ada laporan peserta tugas belajar ya. Itu bisa kita lakukan monitoring ya mengenai pelaporan dari si ASN. Karena dalam pencairan biaya di ringkasan biaya ini, ASN itu ya, atau pegawai terkait itu wajib melakukan em, melakukan penginputan pelaporan terlebih dahulu nih gitu sebelum adanya pencairan. Contohnya di sini kita bisa melakukan perencanaan pembiayaan ya untuk si ASN terkait. Contoh di sini ya. Ya, di mana di sini terlihat ya daftar semua anggaran yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, di mana kita bisa menambahkan ya di semester 1 ya total rencananya itu sekitar 12 juta. Total realisasi berapa itu semua kita bisa rencanakan. Coba kita lihat tambah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa menambahkan tahunnya. Contoh tahun 2025, semester 2 misalnya. Ya, dia mulai di tanggal berapa? Contoh di tahun 2026 gitu ya. Di bulan Februari sampai dengan bulan contoh ini Maret ya, tanggal 20 gitu ya.
Jadi tadi ya dari contoh di sini nih di bulan Maret gitu ya sampai dengan selesai semester contoh tadi di bulan uh, 2026 ya di bulan Juli itu. Nah, itu misalnya untuk semester 2. Nah, statusnya apa nih? Statusnya misal belum diproses ya, keterangannya apa? Proses pencairan bantuan biaya ya. Di sini kita bisa masukkan nih, ini apa nih untuk apa? Untuk karya misalnya karya ilmiah gitu. Nah, kita bisa lakukan ya tadi ya. Nah, di sini kita bisa melakukan eh, pembiayaan yang sesuai dengan yang kita akan rencanakan. Contohnya ya, berarti itu masuk ke karya ilmiah nih, sebesar 1 juta. Nah, otomatis yang lain kita coba kosongkan yang lain. Karena elemen-elemen atau bantuan biaya yang lain itu tidak dibutuhkan. Oke, contoh ya. Nah, jadi total 1 juta kita simpan, lalu kita proses ya, kita konfirmasi. Nah, hasil kita masuk nih ke dalam sistem yang tadi sudah kita update ya, di mana sistem di statusnya belum diproses. Nah, yang bersangkutan itu belum melakukan pelaporan pembiayaan. Sorry, yang bersangkutan belum melakukan penginputan laporan tugas belajar. Alhasil, di sini statusnya belum. Nah, kita beralih ke peserta nih. Dari sisi peserta ya, tadi ya, dari setelah administrasi itu dilakukan, lalu peserta tugas belajar sudah ditambahkan oleh si admin tugas belajar ya, kita bisa melakukan pemantauan di sini. Nah, pendidikan tugas belajar yang sudah diikuti atau yang sedang diikuti sama ASN di S2 Master ya tadi ya dengan di Prodi Master of Public Administration Seoul National University ini kita bisa melakukan penginputan pelaporan. Nah, di sini kita bisa inputin ya. Tadi semester 1 sudah saya inputkan. Contoh saya menginputkan di semester 2 ya. Tadi berarti masuknya ke upload kewajiban lain-lain. Karena kalau di tugas akhir itu tuh sesuai dengan eh, tugas akhir mereka. Kalau S1 misalnya skripsi ataupun di S2-nya tesis dan lain-lain gitu. Nah, di sini di upload kewajiban ini saya coba masuk ke jurnal ilmiah gitu ya. Judulnya misalnya di sini Public Animation eh, apa perusahaan gitu misalnya. Eh, di semester 2 gitu kan misalnya semester 2. Nah, di sini bisa masukkan keterangannya. Lalu kita bisa melakukan dokumen terkait ya di sini udah kita filter ya dokumennya itu bersifat PDF gitu contohnya. Nah, contoh nih kita masukkan ya simpan. Alhasil masuk ke oke. Alhasil itu nanti akan masuk ke dalam daftar yang tadi sudah kita lakukan penginputan. Nah, di sini tadi ya. Di semester 2 ini ya, jurnal ilmiah yang sudah kita masukkan dan verifikasi itu menunggu. Hasil dalam sistem CMS-nya ya, kita bisa restart. Nah, ini akan berubah nih menjadi sudah diinputkan laporannya oleh si pegawai. Nah, setelah itu pegawai bisa melakukan pemantauan ya, atau apabila semua sudah terpenuhi ya dari laporan-laporan tadi, ya si pegawai itu bisa melakukan ya di sini ya pengaturan laporan petugas tugas belajar. Nah, di mana di semester tadi ya yang sudah kita inputkan sebelumnya dengan jenis file jurnal ilmiah ya file itu bisa kita pantau sebelumnya nih. Oke, dan di sini kita bisa lihat ya statusnya itu bisa kita ubah nih. Apabila dokumen yang sudah diupload gitu ya dengan beberapa keterangan itu sudah sesuai, itu bisa melakukan penerimaan. Contohnya di sini kita terima. Oke, alhasil dari eh, sisi peserta itu langsung ke update gitu contohnya. Nah, ini diterima. Nah, apabila statusnya itu ditolak atau menunggu, itu peserta atau ASN itu masih bisa melakukan perubahan data ya sampai di mana dilakukan lagi verifikasi oleh si penyelenggara terkait itu. Nah, kita lanjut ke ringkasan biaya ya. Nah, setelah laporan sudah sesuai apa yang diupload oleh si peserta atau ASN,
Lalu bisa dilakukan pencairan pembiayaan, di mana di sini pertama ya kita masuk ke dalam rencana tadi di awal ya. Nah, di sini kita bisa melihat statusnya nih, sudah ditransfer atau belum gitu ya. Contoh nih kita sedang apa namanya diproses pentransferan nih, di mana mereka harus mengupload ya, contoh mengupload jurnal nih. Nah, di mana keterangannya bisa ini, dan itu sudah transfer atau belum gitu ya. Nah, sebelum itu kita coba bisa melakukan realisasinya. Contoh, nah tadi ya pembuatan karya ilmiah. Nah, realisasi bantuan biaya, otomatis kita masukin juga nih 1 juta. Nah, setelah itu kita simpan, kita lakukan. Nah, alhasil semester 2 ini sudah kita lakukan pengupdatean total realisasi dari rencana yang sudah kita anggarkan sebelumnya. Nah, dari laporan tubulen tadi kita sudah upload ya, dan apabila kita sudah verifikasi bahwasan laporan itu sesuai, lalu kita bisa melakukan pentransferan ya. Jadi ini transferan itu lebih ke arah status ya, status sudah ditransfer atau belum. Contoh ya, tanggal transfernya kita lakukan di tanggal ini contohnya. Selanjutnya ya tadi sudah kita verifikasi ya. Jadi ini semacam konfirmasi nih. Ya, apabila admin itu melakukan eh, jadi ini ada sisa lebih, misalnya nanti dia menginputkan semisal 900.000 itu ya, kita simpan. Set, simpan. Nah, otomatis ini kita lihat ya, dari hasil rencana ya tadi sebesar 1 juta rupiah, di mana realisasi yang ditransfer itu 900.000. Nah, nanti situ ada sisanya tuh. Nanti kita bisa lihat di laporannya tuh. Nah, di sini kita lihat ya statusnya sudah ditransfer, laporan tubuhnya juga sudah disesuaikan oleh si admin, sorry, oleh ASN. Nanti kita bisa lihat ringkasan biayanya dalam sistem ini. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di dalam sistem ini ya. Sebentar. Oke, nah di mana di nama peserta ini di NIP di jurusan ini di universitas apa? Nanti kita bisa lihat nih, tadi ya, di semester 2 ini di bulan Maret ya 2026 gitu tadi kan. Kita kan ngesettingnya di Maret sampai dengan Juli ya. Statusnya ijazah sudah diupload ya. Dan pencairan biaya itu sudah ditransfer di sini ya, ya. Tanggal ditransfernya itu kapan? Nah, jenis bantuan biayanya apa yang ditransfer tadi ya, pembuatan karya tulis ilmiah gitu ya, di mana realisasinya itu ternyata pihak instansi ya, di sini administrasi Tubel melakukan transfer sebesar 900.000 dan di sini kita lihat saldo atau sisa uang lebihnya itu sekitar 100.000. Nah, semua itu bisa kita terekap ya secara otomatis gitu, yang dimana sistem sebelumnya itu kan memang belum dilakukan dengan adanya sistem ya. Alhasil perencanaan ini dibuat secara manual dan itu membutuhkan waktu yang lama nih untuk verifikasi dan sebagainya. Nah, dengan adanya administrasi tugas belajar ini ya, itu yang pasti memudahkan ya dari sisi ASN, dari sisi instansi, itu lebih mudah untuk mengatur dari pengelolaan keuangan dan sebagainya. Alhasil ya, eh, di sistem laporan di peserta ya kita bisa melihat perincian pembiayaannya. Nah, di mana di semester 2 ini ya dengan di tanggal periode sekian total rencana yang sudah ditransfer sekian ya itu statusnya sudah ditransfer. Berapa ya yang ditransfer oleh admin? Kita bisa lihat actionnya. Nah, pembuatan kartu 5 sudah ditransfer sebesar 900.000. Ya, alhasil tadi ada sisa uang lebih yang nantinya mungkin akan dialokasikan ke dana-dana jenis bantuan biaya yang lainnya gitu untuk si peserta ini. Mungkin itu yang bisa saya coba demokan ya mengenai alur proses dari tugas belajar ini ya dari sistem administrasi seleksinya maupun dari sistem administrasi pengelolaannya nih dari peserta tugas belajar. Mungkin itu yang bisa saya coba presentasikan ya, atau kita coba demokan ya. Apabila teman-teman ya menyukai atau eh, ingin mendiskusikan hal-hal lain ya yang ada
di dalam sistem SIMDiklat ini, itu bisa coba komen di kolom komentar dan juga bisa kita coba akan diskusi lebih lanjut ya mengenai eh, topik-topik yang lainnya. Dan jangan lupa untuk ikuti ya perjalanan dari akun ini ya. Lalu jangan lupa untuk like and share, subscribe dan sebagainya. Terima kasih teman-teman. Ya, kita tutup ya sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.